Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran, Universitas Padjadjaran. Saya Rian Permana, dosen Fakultas Keperawatan, Universitas Padjadjaran. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kualitas hidup dalam keperawatan. Menurut Raja tahun 98, kualitas hidup melibatkan aspek positif dan negatif. Faktor positif meliputi fungsi fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Sementara itu, aspek negatifnya terkait dengan ketidaknyamanan somatik dan gejala penyakit atau perlakuan tertentu. Menurut Ferran tahun 93, dia mengusulkan pendekatan multidimensi dengan 4 domain utama, yaitu kesehatan dan fungsional, menyangkut aspek fisik dan kemampuan tubuh, sosial dan ekonomi mencakup interaksi sosial dan aspek ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, psikologis spiritual yang melibatkan aspek psikologis dan spiritual seseorang, dan keluarga yang mempertimbangkan dukungan dan dinamika keluarga. Kualitas hidup menurut WHO pada tahun 2004 didefinisikan sebagai persepsi individu terhadap posisinya dalam kehidupan. Persepsi ini terbentuk dalam konteks budaya dan sistem nilai di mana seseorang berada. Pertama, kita memiliki dimensi dia hidup yang menunjukkan bahwa kualitas hidup ini mencakup pengalaman hidup seseorang secara keseluruhan. Nah, kualitas hidup juga terkait dengan konteks budaya dan sistem nilai. Ini mencerminkan bagaimana individu menafsirkan kehidupan mereka dalam kerangka nilai-nilai dan norma-norma budaya di sekitarnya. WHO juga menekankan hubungan kualitas hidup dengan tujuan, harapan, standar, dan kekhawatiran seseorang. Ini menggarisbawahi kompleksitas dan subjektivitas konsep kualitas hidup. Jadi, kualitas hidup tidak hanya tentang kondisi fisik saja, tapi juga melibatkan dimensi psikologis dan sosial. Memahami persepsi individu terhadap kehidupan itu juga membantu perawat memberikan perawatan yang lebih holistik dan terfokus pada kebutuhan klien. 5 dimensi yang diusulkan oleh King pada tahun 98 yaitu pertama adalah dimensi fisik yang mencakup kemampuan fungsional seperti tingkat aktivitas, kekuatan energi, perawatan diri, dan kesuburan. Ini memberikan gambaran tentang aspek fisik dan kemampuan tubuh individu. Dimensi kedua adalah psikologis yang melibatkan kepuasan hidup, pencapaian tujuan hidup, pengaruh stres yang dirasakan, harga diri, mekanisme pertahanan psikologis, kecemasan, depresi, ketakutan, dan coping. Yang keseluruhannya ini fokus pada aspek mental dan emosional seseorang. Dimensi ketiga adalah sosial. Ini mengevaluasi bagaimana individu menjalin hubungan dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan masyarakat umum. Ini lebih menjelaskan bagaimana pemahaman terhadap dukungan sosial dan keterlibatan sosial. Dimensi keempat itu berkaitan dengan gejala somatik, penyakit, dan juga pengobatan. Yang ini fokus pada respon individu terhadap gejala penyakit dan efek samping dari pengobatan. Dimensi kelima adalah rohani. Ini mencakup tujuan dan makna hidup seseorang. Ini lebih menjelaskan bagaimana pemahaman terhadap dimensi ini membantu melihat aspek kehidupan yang bersifat lebih abstrak. Dimensi kualitas hidup menurut World Health Organization Quality of Life atau WHO Call tahun 2004 yaitu pertama adalah dimensi kesehatan jasmani yang mencakup rasa sakit, ketergantungan pada perawatan medis, energi, mobilitas, tidur, aktivitas sehari-hari, dan kapasitas kerja. Ini memberikan gambaran holistik tentang aspek fisik dan kesehatan tubuh. Kedua adalah kesehatan psikologis yang mencakup pengaruh positif, spiritualitas, pemikiran, pembelajaran, ingatan, citra tubuh, harga diri, dan efek negatif. Ini lebih fokus pada kesehatan mental seseorang dan keadaan emosionalnya. Dimensi ketiga adalah hubungan sosial. Ini melibatkan hubungan pribadi, aktivitas seksual, dan hubungan dengan komunitas. Penting untuk memahami dukungan sosial dan koneksi interpersonal. Dimensi keempat adalah lingkungan yang mencakup keselamatan fisik, lingkungan fisik, sumber daya keuangan, peluang rekreasi, lingkungan rumah, aksesibilitas pelayanan kesehatan dan sosial, serta transportasi. Lingkungan memberikan kerangka kerja untuk kesejahteraan sosial dan juga fisik seseorang.
Memahami setiap dimensi ini akan membantu perawat memberikan perawatan yang holistik dan terfokus pada kebutuhan klien secara menyeluruh. Kualitas hidup bukan hanya tentang kelangsungan hidup fisik, tetapi juga terkait erat dengan praktik keperawatan. Bagaimana praktik keperawatan mempromosikan kesejahteraan pasien? Praktik keperawatan berperan penting dalam mempromosikan kesejahteraan pasien. Ini melibatkan perawatan holistik yang mencakup tidak hanya aspek fisik saja, tetapi juga kesehatan mental, emosional, sosial, dan spiritual. Kualitas hidup menjadi tujuan utama dan hasil yang diinginkan dari pelayanan kesehatan. Setiap tindakan perawatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Kualitas hidup dapat dianggap sebagai salah satu indikator terpenting dari layanan kesehatan yang berkualitas. Bagaimana pasien merasakan hidup mereka setelah menerima perawatan, itu menjadi penilaian yang signifikan. Jadi, dalam praktek keperawatan, kita tidak hanya mengejar kesembuhan fisik saja, tapi juga meningkatkan kualitas hidup pasien. Ini adalah bagaimana integral dari memberikan perawatan yang berkualitas dan berorientasi pada pasien. Hambatan pertama adalah kurangnya waktu. Dalam situasi yang sibuk, perawat mungkin mengalami kesulitan untuk memberikan perhatian yang memadai pada setiap pasien. Hambatan kedua adalah ketidakgemaran perawat terhadap penelitian. Sikap ini mempengaruhi kemampuan perawat untuk mengalami dan mengimplementasikan praktik terbaik. Hambatan ketiga adalah kurangnya alat ukur yang valid. Pengukuran yang tidak akurat dapat menyulitkan evaluasi yang tepat terhadap kualitas hidup pasien. Hambatan keempat adalah ketidakmauan pasien untuk mengisi kuesioner. Hal ini bisa muncul karena berbagai alasan, seperti ketidaknyamanan atau kurangnya pemahaman tentang pentingnya pengukuran kualitas hidup. Hambatan kelima adalah keyakinan bahwa pengukuran kualitas hidup adalah pelanggaran privasi. Beberapa pasien mungkin merasa enggan untuk berbagi informasi pribadi terkait dengan kualitas hidup mereka. Bagaimana kita mengatasi hambatan-hambatan ini? Nah, strategi ini melibatkan manajemen waktu yang efisien, peningkatan apresiasi terhadap nilai penelitian, pengembangan alat ukur yang valid, dan pendekatan sensitif terhadap privasi klien. Pengukuran kualitas hidup bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu metode kualitatif, diantaranya wawancara singkat, observasi partisipan, bercerita, dan metode kuantitatif, diantaranya pengukuran dengan skala status kinerja Kamofsky, dikembangkan oleh Kamofsky dan Bucherna tahun 1949 dan berfokus pada satu dimensi kehidupan pasien, yaitu kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari atau activity daily living. Setiap aktivitas itu diberi peringkat 1 hingga 100% dalam kenaikan sebesar 10%. Instrumen WHO QOL itu dikembangkan secara kolaboratif di sejumlah pusat di seluruh dunia. Setelah melalui beberapa tahapan, hasil akhirnya adalah instrumen versi 100 item yang dikenal dengan WHO QOL 100. WHO QBrev adalah versi singkat dari WHO QOL 100 yang terdiri dari 26 item pertanyaan. Indeks kualitas hidup atau QL Index yang dikembangkan oleh Spitzer dan kawan-kawan tahun 81 yang digunakan untuk mengukur tidak hanya kesehatan tetapi juga dukungan keluarga, aktivitas hidup sehari-hari, dan pandangan dengan tentang skor 0 hingga 10. Ini menurut Stromberg tahun 92. Demikian paparan penjelasan tentang kualitas hidup dalam keperawatan. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lainnya. Terima kasih.